berikanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saya amati beberapa hari belakangan ini serangan terhadap Bapak Presiden Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan begitu masif ya, begitu gencar dan dahsyat. Ada yang bertanya, kenapa Pak Luhut diam? Kenapa nggak segarang kemarin? Kenapa Pak Jokowi diam? Apakah karena takut, pengecut, dan lain-lain sebagainya? Berbagai macam opini digunakan untuk mengcounter Bapak Jokowi dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sebenarnya saya juga punya pertanyaan yang sama. Kenapa Bapak Jokowi diam? Kenapa Pak Luhut Binsar Panjaitan diam? Apakah benar mereka takut? Apakah benar mereka pengecut? Apakah benar mereka tidak mampu diacak, ditantang berdebat sehingga mereka bungkam? Apakah seperti itu? Sebelumnya ada kasus Pak Said Didu. Berikutnya dari itu ada kasus Pak Ruslan Buton. Kemudian selanjutnya ada diskusi pemakzulan Jokowi. Kemudian ada kasus PKI yang digoreng kembali dan semakin digoreng semakin panas. Sebenarnya ada satu lagi yang harusnya dirahasiakan tapi terbongkar ya, terlanjur terbongkar dan kemudian menjadi blunder. Menurut saya blunder ya. Saya sebagai pendukung pemerintah, saya sebagai pendukung Bapak Jokowi, saya merasa gimana ya, sepertinya kubu pemerintah ini kalah ya, sepertinya kubu pemerintah ini lemah. Di saat serangan bertubi-tubi, di saat serangan begitu gencar, masif dan serangan-serangan yang dahsyat itu, Bapak Jokowi malah memilih diam. Pak Luhut Binsar Panjaitan malah memilih diam. Ada apa sebenarnya? Ternyata kali ini saya harus akui, ada satu statement yang sering diucapkan oleh Bang Denny Siregar bahwa Jokowi masih pecatur tertangguh ya. Jokowi adalah pecatur handal. Statement itu seringkali diucapkan oleh Bang Denny Siregar dan kali ini saya harus ikut mengakui itu. Dalam kebingungan saya merenung sambil saya amati, ternyata ada satu lagi yang sebenarnya disimpan sebagai senjata pamungkas. Yang jadi persoalannya, senjata pamungkas tersebut terlanjur bocor. Luar biasa. Ternyata upaya memancing Pak Luhut untuk berdebat, serangan opini bertubi-tubi diarahkan kepada Bapak Jokowi maupun Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata di balik dari itu ada senjata pamungkas yang telah disiapkan, yakni senjata membungkam jurnalis. Wow, luar biasa. Membungkam demokrasi, membungkam jurnalis. Hebat sekali. Akhirnya saya mengerti kenapa Bapak Jokowi diam. Kenapa Pak Luhut Binsar Panjaitan diam. Rupa-rupanya mereka sudah tahu, mereka sudah mencium bau senjata pamungkas tersebut, yakni
pemerintah membungkam jurnalis. Luar biasa. Pemerintah membungkam demokrasi. Hebat sekali. Kasusnya Pak Said Didu, kasusnya Pak Ruslan Buton, kemudian diskusi pemakzulan Jokowi dan isu PKI dikemas menjadi satu, menjadi senjata yang begitu dahsyat diarahkan kepada istana. Dan ternyata bukan hanya 4 hal itu, ternyata bukan hanya 4 masalah itu. Ternyata ada satu lagi senjata pamungkas yang disiapkan, berharap agar pemerintah terpancing, Pak Luhut Binsar Panjaitan terpancing, kemudian menunjukkan kegarangannya, menanggapi tantangan untuk berdebat, supaya publik melihat betapa garangnya pemerintah, betapa garangnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Setelah itu senjata pamungkas dimajukan, duar, meledaklah sudah. Luar biasa, permainannya begitu dahsyat. Sayang sekali kurang cantik. Belum sampai kepada klimaks permainannya, belum sampai kepada puncak permainannya, senjata pamungkas yang disiapkan untuk menghantam pada puncak, bocor terlebih dahulu. Dan saya harus beri nilai berapa ya? 5-0 ya. Saya harus beri nilai 5-0 untuk kemenangan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Hohohaha. Luar biasa. Akhirnya saya mengerti kenapa Bapak Jokowi diam, kenapa Pak Luhut Binsar Panjaitan diam. Bukan karena bungkam, bukan karena pengecut dan takut diajak atau ditantang berdebat, melainkan ini adalah taktik untuk mencium bau busuk orang-orang yang bermain kotor di belakang. Sekarang masyarakat sudah melihat permainan busuk itu dan orang-orang yang bermain busuk itu. Hidup Jokowi. Saya bersama Jokowi, saya percaya Jokowi. NKRI harga mati. Merdeka.